Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Auliarnanda, berasal dari Unit 6, ingin membahas tentang proses pemasaran dan perilaku konsumen. A. Definisi pemasaran. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan serta ingin lewat menciptakan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. B. Target pemasaran dan segmentasi pasar. 1. Target pasar merupakan kelompok orang dengan karakteristik yang sama dan dinilai memiliki kemungkinan lebih keras untuk membeli produk atau jasa. Pembagian segmentasi pasar ini dilakukan berdasarkan kriteria tertentu seperti yang pertama, demografis. Perusahaan mengelompokkan target pasar berdasarkan usia, ras, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, status sosial dan ekonomi. Ini merupakan segmentasi paling sederhana. Geografis. Target pasar yang dikelompokkan berdasarkan lokasi tempat mereka tinggal, bisa berdasarkan kota, provinsi, atau bahkan iklim di wilayah tersebut. Segmentasi pasar ini membedakan calon konsumen berdasarkan perilaku mereka ketika mencari dan membeli produk baik secara online maupun offline. Psikografis. Kelompok berdasarkan kondisi psikologis konsumen seperti nilai kepercayaan, ketertarikan, keinginan, dan lain sebagainya. 2. Urutan pengerjaan. Perusahaan perlu mengetahui terlebih dahulu kelompok konsumen seperti apa yang berpotensi membeli produk atau jasanya. Setelah itu, barulah perusahaan menentukan mana pasar yang akan dijadikan sebagai target untuk menjual produk atau jasa mereka. Jadi setelah perusahaan memutuskan angin fokus menjangkau kelompok konsumen yang mana, maka mereka telah termasuk ke dalam target pasar. 3. Fungsi. Perbedaan antara segmentasi pasar dan target pasar. Fungsi antara keduanya. Segmentasi pasar adalah suatu proses, sedangkan target pasar merupakan hasil dari proses tersebut. Meskipun dianggap sebagai hasil dari segmentasi pasar, data target pasar tetap perlu kamu olah kembali sebelum diintegrasi ke dalam strategi marketing atau sales secara keseluruhan. Misalnya, melakukan riset lebih dalam atau membuat buyer persona agar kampanye atau promosi yang dilakukan tepat sasaran. 4. Tujuan. Segmentasi pasar ditentukan dengan tujuan untuk memahami kelompok mana yang kemungkinan besar akan merasa bahwa produk atau jasamu sesuai dengan kebutuhan mereka. 5. Pengaruh terhadap keputusan perusahaan. Keputusan atau perubahan strategi bisnis berpengaruh karena digunakan sebagai basis strategi marketing. Segmentasi pasar dinilai memiliki pengaruh lebih besar terhadap keputusan perusahaan apabila segmentasi pasar kurang teliti dengan baik, maka strategi marketing dan penjualan yang telah direncanakan pun berpotensi menjadi kurang efektif dan tidak tepat sasaran. 6. Pendekatan. Manfaat. Klasifikasi produk berdasarkan kualitas, daya tahan, garansi, dan lain sebagainya. Acara. Produk untuk berbagai acara tertentu seperti formal dan informal. Status pengguna. Pengguna pertama, pengguna yang sudah melakukan repeat dan purchase, dan lain sebagainya. C. Riset pemasaran. 1. Kuesioner. Menggunakan formulir dengan sejumlah daftar pertanyaan yang dibutuhkan. Formulir ini nantinya akan disebar sesuai dengan sampel riset yang Anda tuju. Misal Anda membutuhkan bisnis komputer gaming, kuesioner tersebut bisa disebar ke komunitas penyuka game dengan rank umur tertentu. 2. Riset group. Berupa diskusi kelompok yang dimiliki ketertarikan yang sama. Pada diskusi ini Anda dapat menanyai seputar keluhan, kebutuhan, serta harapan mereka terkait suatu produk. 3. Survei. Umumnya bersifat acak, tidak terpaku pada suatu komunitas atau kelompok tertentu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum dari masyarakat terkait produk Anda. 4. Observasi. Bersifat deskripsi, mengamati suatu kejadian atas dasar sebab akibat. Anda akan langsung mengamati situasi pasar terkini yang berkaitan dengan bisnis Anda, sebagai contoh melalui sosial media atau mendatangi suatu tempat. D. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen atau customer behavior
adalah studi tentang individu dan organisasi, serta bagaimana mereka memilih dan menggunakan produk. Bagian dari riset pasar ini bertujuan memahami motivasi dan perilaku seseorang sebagai konsumen. Manfaat consumer behavior bagi sales dan produk development, beberapa di antaranya adalah: satu, memahami perbedaan berbagai kelompok konsumen. Sebuah produk biasanya mempunyai berbagai macam konsumen. Nah, setiap konsumen itu tentu berbeda, kebutuhan serta keinginan mereka juga tak sama. 2. Merancang program marketing yang sesuai. Untuk membuat program pemasaran yang sesuai dengan audiens, tentu saja kamu harus memahami mereka dahulu. Seperti yang sudah Green sebutkan, pemahaman ini bisa didapatkan dengan studi perilaku konsumen. Nanti setiap program pemasaran bisa dibuat khusus untuk kelompok konsumen tertentu sesuai dengan karakteristik perilaku. Studi juga bisa memudahkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan konsumen seperti penggantian logo, pengubahan kemasan, pembuatan kampanye berhadiah, dan lain-lain sebagainya. 3. Memprediksi tren pasar. Dari waktu ke waktu, tren pasar terus berubah. Nah, perubahan ini bisa terus diikuti dengan studi consumer behavior. Otomatis kamu bisa membuat produk yang sesuai perkembangan zaman. Tak perlu membuang banyak sumber daya untuk mengembangkan produk yang kurang cepat. 4. Meningkatkan daya saing yang dengan kompetitor. Studi perilaku konsumen tak hanya membantu memahami audiens, kamu juga bisa mendapat informasi soal kompetitor seperti apakah pelanggan membeli produk dari pesaing, mengapa konsumen membeli produk dari pesaing, menurut konsumen apa yang membedakan produkmu dan produk pesaing. Kalau sudah mengenal kompetitor, buat saja produk yang lebih unggul. Dengan begitu, daya saingmu bisa meningkat. 5. Customer service. Tiap konsumen membutuhkan bentuk layanan yang berbeda. Nah, perbedaan itu bisa dipelajari lewat consumer behavior. Dengan begitu, kamu bisa memberikan layanan consumer service yang berkualitas, sebab semua sesuai dengan kebutuhan setiap pelanggan. Perilaku pemasaran dan pembelian organisasi. Dalam pasar konsumen, transaksi jual beli terlihat jelas di mata umum. Akan tetapi, yang sama pentingnya tetap kurang terlihat nyata adalah pasar organisasi atau pasar perdagangan. A. Organisasi. Pasar organisasi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu: 1. Pasar industri adalah pasar organisasi yang terdiri dari perusahaan yang membeli barang-barang yang diubah menjadi produk lain dengan digunakan selama produksi. Pasar ini mencakup pemilik usaha pertanian, produsen, dan beberapa pengeceran. 2. Pasar perdagangan perantaran, reseller market. Pasar organisasi yang terdiri dari badan-badan perantara yang membeli barang jadi dan menjual kembali, meliputi perdagangan besar dan pengecer. 3. Pemerintah dan industri pasar. Pemerintah adalah pasar yang terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah. Pasar institusi adalah pasar organisasi yang terdiri dari pembeli barang dan jasa non-pemerintah seperti rumah sakit, tempat ibadah, museum, dan badan amal. B. Perilaku pembelian organisasi. Dalam banyak hal, perilaku membeli organisasi hanya memiliki sedikit persamaan dengan praktek-praktek pembelian konsumen. Perbedaan meliputi keterampilan membeli pada diri pembeli, serta hubungan antara pembeli dengan penjual. Perbedaan pembeli tidak seperti kebanyakan konsumen. Pembeli pasar organisasi merupakan para profesional, spesialis, dan pakar, orang-orang yang mempunyai informasi yang cukup. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.